Ada nggak Pak pengalaman mungkin yang sampai menyentuh, menggugah hati Bapak gitu? Satu pengalaman yang menggugah atau menyayat hati gitu, sampai Bapaknya, mungkin Pak Roni sampai sedih banget gitu, ada nggak Pak? Sampai gimana gitu Pak? Pernah suatu ketika anak ini bandel. Hmm. Anak ini boleh dikatakan dari kecilnya sudah ditinggal orang tuanya. Jadi yang ngurus dia itu adalah neneknya. Mm-mm. Pas hujan besar waktu itu ya, hujan dulu, pas jam 4 seorang nenek-nenek datang pakai payung ke rumah. Saya bilang, tumben siapa ini datang? Ada Pak Roni, dia nggak tahu rumah saya. Wah, tetangga nunjukkan itu rumahnya. Saya lihat, oh, ibu yang di belakang itu dekat. Kenapa Bu? Tumben-tumben hujan datang begini. Dia menangis. Dia menceritakan bahwa cucunya ditahan di Polsek Tanah Abang, Gambir. Kenapa Bu? Ribut di tawuran di dekat Roxy situ karena dia bawa sajam, ditahan sama Polsek Gambir. Minta tolong untuk diurusin di sana. Oke, saya bilang baik Bu ya, tapi kan ini udah sore, mungkin di sana juga polisinya sudah pulang, bisa nggak kita besok pagi ke sana supaya sama. Tapi dia itu karena saking sayang kepada ke cucunya, Pak kasihan ini udah 2 malam cucu saya nggak pulang, saya kasihan dia nanti ada apa-apa. Saya bilang nggak akan terjadi apa-apa kok. Pan di sana ada pembinaan, nanti besok kita datang. Tapi dia tetap menangis, minta tolong hari itu juga saya harus ke Polsek Gambir. Terus saya kontak dengan teman-teman, salah satunya waktu itu adalah Bimas polisi di tempat saya. Ayo Pak, kalau ada hari ini ada waktu, ada ibu ini kita tolong. Akhirnya mereka juga mau dengan RT-nya dia, saya bawa ke sana, sampai sana kebetulan Kapolseknya ada. Dan luar biasa, kita diterima dengan baik, dan kehadiran kita juga membuat Kapolsek ini, padahal ya secara pribadi saat itu Kapolseknya udah lihat muka anak itu udah kesel. Karena mukanya tidak ada sahabatnya, mukanya orang bilang sengke ya, bahkan tidak pernah menghormatin orang. Saya bilang, aduh ini anak kok seperti sampai Kapolsek, aduh kamu ini lihat ibumu, nenekmu aja sudah saya sedih. Tapi kamu kok nggak ada perasaan menyesal lah dalam begitu. Tapi namanya kecintaan seorang ibu, nenek ya, bukan ibu ya, cucunya, kecintaan seorang nenek terhadap cucunya itu luar biasa. Dia menangis itu sampai menyembah kaki. Dia duduk. Disitulah saya merasakan, waduh, ini aja seorang nenek, bagaimana seorang ibu. Di situ satu tanpa sadar juga jatuh air mata ya, bahwa kecintaan itu dari seorang ibu itu melebihi segala-galanya. Jadi ya pesan saya cuma satu, janganlah sakit hatilah kepada ibumu, itu aja. Itu sampai membekas ya Pak? Itu sampai sekarang saya sangat membekas. Nah itu yang saya pikir, ayo, ibu itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Halo umat beriman, dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat. Narasumber saya hari ini adalah Roni Pantur. Beliau adalah warga lingkungan Bintang Timur, wilayah 4. Dan Roni Pantur ini aktif di dalam pelayanan masyarakat. Bagaimana kisah ia bisa terjun di dalam masyarakat, juga hubungan dengan keluarganya dan pelayanannya dalam gereja, yuk kita saksikan berikut ini. Nah, Pak Roni gimana? Sehat walafiat, Pak? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Nah, Pak Roni ini dia banyak pelayanan di masyarakat gitu ya. Nah, siapa sih Pak Roni? Mengapa hari ini kita angkat Pak Roni? Pak Roni ini salah satunya sebagai RW 06 Tanjung Duren Selatan ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian juga Ketua Cita Bayangkara periode 2015 sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, boleh dong Pak diceritakan, soalnya kan jarang ya Pak ya, kok orang mau pelayan di masyarakat, terjun di masyarakat, dan sebagaimana juga hubungan dengan masyarakat dan sebagainya Pak. Ya. Memang ini awalnya tahun 2015 ketika waktu itu karena saya itu sering bergaul di lingkungan, akhirnya Pak Haji Kosim waktu itu Ketua RW 06 meminta saya untuk membantu beliau
untuk menjadi koordinator keamanan di RW 6. Nggak sampai setahun waktu itu ada pemilihan ketua Citra Bayangkara. Dan para RW saat itu secara aklamasi meminta saya untuk memimpin ketua Citra Bayangkara tingkat polsek di Tanjung Duren Selatan. Dari situlah saya benar-benar aktif melayani di masyarakat, khususnya kriminalitas, hal-hal sosial, membantu masyarakat yang susah atau yang menghadapi sedang masalah hukum di kepolisian atau di lingkungan juga menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Disitulah ya saya mulai sangat aktif di Citra Bayangkara sampai sekarang. Omongannya nggak selalu tentang politik dong, Pak? Apa aja Macam-macam. Jadi kita ngomong itu ya rata-rata ya hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti contohnya gimana, Pak? Misalnya? Di lingkungan kita ini sekarang banyak maling motor loh. Disitulah kita langsung tangkap, oh iya terjadinya sering jam berapa sih? Apakah pagi, apakah siang, apakah sore? Dari situlah kita menjadi bahan perbincangan kita dan kita selesaikan ke masyarakat. Tolong jam-jam rawan tuh jam segini-gini, tolong keamanan kendaraan kalian itu harus diperhatikan. Seperti ya masukin di dalam garasi atau masukin di dalam pagar rumah, dikunci dobel. Nah ini hal-hal yang harus kita apalagi situasi pandemi gini ya, Pak ya? Apalagi situasi pandemi gini, lebih rawan, Bu. Nah, Bapak kalau boleh tahu kerja di mana nih, Pak? Saya sebenarnya latar belakangnya juga sebenarnya seorang lawyer ya. Saya punya, pengacara juga? Iya, saya Hebat punya ya. organisasi kantor sendiri ya. Daerah mana, Pak, kalau boleh tahu? Jembatan 3. Jembatan 3. Kompleks 25 A25 namanya Lexiras Law Office, yaitu ambil dari nama saya. Nanti dicantumkan di sini ya. Siapa tahu nanti kita ada butuh bantuan, Pak Roni bisa kontak. Baik. Nah, Pak, dengan title identik pelayan masyarakat menjadi beban nggak, Pak, buat Bapak sendiri? Sebenarnya kalau beban enggak, enjoy iya. Karena banyak happy-nya ya, Pak? Banyak happy. Di situ saya banyak teman. Dan dari semua aneka dari suku agama apa saja, dengan karakter orang yang berbeda-beda, jadi happy. Begitu. Tapi bebannya dikala kita malah waktu untuk rumah itu yang kurang. Karena banyak juga ya anak, istri itu protes. Pulang jam 2, jam 3 pagi. Kamu sehatnya gimana? Nanti kamu udah apa? Nah ini hal-hal yang kadang-kadang kita cerewet dong, Pak. Pasti, itu udah pasti. Untung ya, untung istrinya Pak baik, Pak, pengertian. Itu yang paling kendala ya, Pak, keluarga ya. Nah, dengan bekerja di pelayan masyarakat ada, Pak, ancaman-ancaman, ultimatum dan sebagainya, Pak? Itu sering. Oh, sering? Itu sering. Contohnya gimana, Pak, misalnya? Contohnya begini, kita tahu bahwa anak ini adalah seorang kriminalitas. Dan kita dekati karena dia merasa ruang geraknya dia terbatas, terus menganggap bahwa ini pekerjaan saya sudah terganggu. Saat itulah dia kadang-kadang membawa alat tajam, mengancam, jangan macam-macam dengan saya. Face to face itu udah sering. Bahkan saya pernah mengalami suatu ketika jam 3 pagi. Ada rombongan motor, ada 2 motor, 4 orang masuk. Begal gitu, Pak? Iya, gang. Dan mereka masuk, kebetulan saya melihat, loh kok ada 2 motor jam segini masuk gang, berboncengan. Saya ikutin. Yang lucunya, yang satu motor masuk ke gang, satunya beri depan gang, tapi teman yang digonceng turun. Lah, saat ini pasti pelaku. Ada sesuatu nih? Iya, saya samperin malah nantang. Oh, galakan dia. Keluar, nyamperin saya, sambil mencabut pisau. Akhirnya saya teriak, ngapain? Nah, teman-teman yang ada di nongkrong itu kebetulan lagi pada keluar dan mereka kabur. Gitu. Contohnya kayak hal-hal kecil gitu ya, Pak? Itu hal-hal kecil. Itu kecil, Pak? Atau ada lagi yang lebih besar gitu? Ya, yang lebih besar ya beberapa kali saya itu misalnya rumah mau dihancurin, anak istri diancam gitu, Pak? Itu udah pernah, udah sering. Contohnya kalau umpamanya debt collector, itu sering terjadi di wilayah debt collector. Mereka datang dengan pasukannya mengancam orang, bahkan memaksa warga untuk mau dibawa ke kantor mereka. Itu beberapa kali harus berlawanan dengan kita, dan kita tetap pada komitmen kita harus melindungi warga. Persoalan Anda ya silahkan aja mengambil jalur hukum, tapi jangan coba-coba mengambil warga saya dengan cara seperti itu. Itu udah biasa. Nah, pada saat itu perasaannya apa, Pak? Ada takut atau biasa aja atau pasrah atau gimana, Pak?
manusiawi saya merasakan rasa takut itu ada. Tapi karena ada rasa tanggung jawab, nah kita selalu mengedepankan dengan hal-hal yang persuasif, memberi mereka masukan yang baik, jangan seperti ini. Tapi memang ya terkadang kita ketemu orang yang sudah di dalam pikiran dia udah pokoknya harus pekerjaan harus selesaikan. Tetapi kita pun pada saat itu karena kita punya ormas yang cukup besar, kita di backup oleh kepolisian sehingga ya pada tidak sampai berapa menit kemudian ya saat itu juga kepolisian sudah mendampingi kita. Jadi sehingga mereka pun baik. Wah, menarik banget gitu. ya kisahnya ya Pak Roni. Pak Roni ini juga keanekaragaman ternyata meluas gitu ya. Jadi benar-benar bineka tunggal ika. Yuk kita tanyakan lagi aja yuk. Pak Roni, menurut Pak Roni sendiri keanekaragaman yang terjadi saat ini bagaimana Pak? Sebenarnya keanekaragaman itu sebenarnya anugerah bagi kita ya bangsa Indonesia ya. Kita suku apa berada di suatu negara, banyak bahasa, banyak adat. Sebenarnya sudah suatu yang luar biasa indahnya, gitu. Tinggal kita bagaimana menyatukan semua kebiasaan kita, adat kita, budaya kita di dalam lingkungan. Contohnya ya, dia teman kita punya orang suku ini ya kita bergaul aja supaya apa? Banyak kita juga punya tentang sahabat kita seperti apa, teman kita budaya dia seperti apa. Jadi kita jadi enjoy. Ya seperti contohnya saatnya parumpamaan ada Sincia, ya kita datang silaturahmi. Saya datang teman-teman yang baik ke Sincia. Enggak risih ya Pak? Enggak risih. Apalagi kalau dan disambut dengan sangat luar biasa. Bahan mereka dengan happy ya. Bahkan selalu kalau saya nggak datang ditanya, "Bro, kenapa nggak datang?" Bahkan jadi malu saya kalau seandainya mereka rayain saya nggak datang. Atau pas saat lebaran. Waduh, keliling saya Bu capek. Bisa 2 hari saya nggak habis. Nggak dan habis mereka itu. Respect Pak. Dan itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mereka itu malah kalau saya nggak datang menjadi pertanyaan. Bahkan sampai iya itu Bang. Bahkan malam lebaran itu, malam takbiran itu berkah bagi saya itu luar biasa. Berkahnya apa? Banyak makanan yang dikirim ke rumah saya itu. Sampai ibaratnya saya juga bisa nampung lagi. Apakah ketupat, sayur apa sampai ada aja gitu. Ada aja yang nantar, gedor, datang. Itu karena ya semua karena kita mensyukuri keanekaragaman, pergaulan kita baik jadi seperti kita itu punya keluarga besar. Itu intinya ke sana. Seru ya. Iya. Dan misalnya kalau Bapak sakit atau kenapa-napa kan banyak yang nolongin ya Pak ya? Seperti itu juga Bu. Pernah saya kecelakaan ya, jatuh tahun berapa, motor Pak, itu? 16. Kurang lebih. 2016 saya jatuh motor, tangan ini sempat bengkak, ini juga Patah kasih ya, Pak, retak ya. tulangnya. Jadi teman-teman itulah yang mengurusi, menolong, bahkan membawa tukang urut, tukang apa itu, dan juga membuat support ya ke kita ya. Jadi kita itu jadi semangat cepat sembuh itu ya dari teman-teman itu. Itu yang membuat saya merasa kita patut bersyukuri keanekaan ragaman bangsa Indonesia itu aja. Dan bersyukur punya teman dari berbagai agama suku itu ya Pak? Wah, lebih enak, lebih enjoy, lebih bagus lah baru saya katakan. Kenapa? Di situ kita sudah merasa bahwa kita inilah sebangsa dan setanah air. Gitu. Saudara gitu. Asik ya. Asik. Asik. Pak, dari semua pengalaman-pengalaman itu Pak, rasa capek, lelah, kemudian juga ketemu dengan orang-orang yang berbeda suku, agama, karakter, apa yang makna yang dapat Bapak bisa ambil untuk dalam hidup Bapak? Makna yang saya ambil adalah ini adalah karunia buat saya. Semakin banyak saya kenal orang, semakin banyak berkat yang saya terima. Dan itu juga berdampak dan pada itu keluarga, berdampak Pak? pada keluarga dan pekerjaan saya. Ya, sebanyak-banyaknya teman saya, sebanyak-banyak apa berkat yang akan datang kepada saya. Ada aja pokoknya Gitu, Pak? pasti selalu ada. Selalu ada. Pak, situasi pandemi ini kan otomatis semuanya jadi terpenggala, jadi mungkin juga ada yang di PHK, sepi job, dan lain-lain. Di pekerjaan Bapak pun bagaimana Pak? Atau stabilitasnya tambah tinggi, juga penjagaannya tambah keamanan ketat, atau gimana Pak? Ya, memang di masa pandemi ini jadi tantangan terberat bagi kami, khususnya di keamanan di wilayah ya. Karena banyak pengangguran, terus kenakalan remaja semakin banyak ya Pak? Banyak. Terpaksa kita harus tambah lagi waktu ekstranya untuk pengamanan. Karena sudah bukan
masalah pandemi lagi, tapi kejahatan sudah makin meningkat. Seperti apa? Ya maaf aja, curi tabung gas lah, ambil helm orang lah, itu bisa dijadikan duit semua. Yang penting bisa hidup. Ini jadi masalah di wilayah lingkungan. Ya, terus juga sekarang kan ada gerakan harus pakai masker ya, Pak. Ya pasti di lingkungan Bapak atau di lingkungan ruang kerja Bapak juga banyak ya hal-hal yang sering Bapak temuin. Betul. Ada nggak Pak kisah yang tadi Bapak bilang bahwa ada tetangga gara-gara nggak pakai masker, satu keluarga keangkut semua, itu gimana Pak? Memang itu jadi tantangan terberat kita ya di masa pandemi ini, mana masyarakat masih belum memahami. Mungkin tadi saya bilang edukasinya nggak ada. Banyak masyarakat yang sekarang ini menganggap COVID-19 itu bohong-bohongan aja, akal-akalan saja. Karena Sehingga memang mereka nggak bisa lihat bentuknya juga. karena ya, Pak? mereka tidak pernah melihat bentuknya dan tidak melihat kejadian di depan mata mereka. Kalau orang yang kena COVID seperti apa, ini menjadi membuat mereka itu menyepelekan pemakaian masker. Padahal kita sebagai keamanan bergabung 3 pilar, Pemda DKI, pemerintah Pemda DKI, terus kepolisian, TNI, sering menghimbau, bahkan secara sosialisasi datang gencar ke wilayah. udah sampai capek capek himbauan karena kan seminggu keluar rumah, sekali. pakai masker, keluar rumah pakai masker, pakai di jalan kita pakai toa untuk menghimbau, Begitu ada masuk tempat warung kita bubarin supaya ini sering kita lakukan, tapi itu memang susah. Karena Dan banyak Pak di luar itu banyak orang-orang yang banyak Bu, banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat itu ya maaf aja, kayak teman-teman kita yang dari ojek online yang ngumpul rame-rame tanpa mepet-mepet lagi deketan. mepet-mepet tanpa berpikir risikonya sangat tinggi gitu. Jadi menyampingkan pemakaian masker, jaga jarak. Nah ini jadi masalah gitu. Sehingga ya itu tadi saya bilang, ada teman saya, tetangga saya ya karena ya jarang pakai masker, akhirnya satu rumah kena semua. Sekeluarga ini Pak? Satu keluarga. Ini sangat prihatin sebenarnya. Dan belum lama kejadiannya? Dan belum lama, baru 1 minggu lebih lah. 1 minggu lebih. Dia masuk rumah sakit tanggal 23. Kakak adiknya 24, 25. Allah, berturut-turut ya? Berturut-turut. Begitu tes COVID, tanggal 23 positif. Ibunya ikut tes COVID besoknya kena positif sama anaknya juga, jadi mas. Padahal Pak Roni udah bilang, keluar rumah pakai masker, keluar rumah pakai masker. Bahkan saya ini orang bawel sebenarnya. Sampai saya dengan istri dan rumah tangga juga kasih tahu dengan tetangga-tetangga. Kalau mau datang ke rumah saya, kalau nggak pakai masker nggak usah datang. Oh, udah cerewet ya? Gitu. Cerewet. Datang ngumpul lebih dari 4 orang, jangan, pulang. Saya bilang, apalagi ya saya bilang, ini resiko, kamu nggak tahu penyakitnya seperti apa. Kalau dia datang seperti kita bisa lihat dengan mata, kita bisa menghindar. Ini kan enggak. Ya bisa. Tolonglah. Betul. Nah ini ya susah ya. Ya kita pahami nih masyarakat tentang itu. Ini butuh peran ekstra ya. Ekstra ini. Jadi semua memang harus dimulai dari kesadaran diri Kesadaran sendiri diri, ya. betul. Itu yang paling utama. Kita mau capek kayak apa bicara, mau capek edukasi apa, tetap harus semua dari diri sendiri. Nah Pak, tadi juga cerita bahwa ke rumah sakit, terus Bapak mendengar suara ambulans, lalu di dalam ambulans adalah orang-orang yang terinfeksi penyakit COVID gitu. Itu perasaannya gimana Pak? Disitulah baru kita merasakan memang penyakit ini sangat berbahaya. Pandemi sangat berbahaya. Kenapa? Tidak sampai jarak berapa menit itu ambulans lewat dan harus masuk rumah sakit. Dan Bapak melihat dengan mata kepala sendiri. Timbullah kekhawatiran kita ya dalam untuk proteksi diri. Wah ini bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Yaitu saya bilang kita hanya cuma menghimbau, menyarankan teman-teman, pakai masker, jaga jarak, tolong tangan itu selalu sering. Tapi itu sangat susah. Susahnya apa? Memahami masyarakat ya susah. Menganggap ini disepelekan. Nah ini menjadi tantangan terbesar kita dan saya berharap mungkin kalau mau pingin melihat faktanya COVID itu sekali-sekali berkunjung ke rumah sakit yang menangani pasien COVID. Disitulah kita melihat bagaimana hilir mudiknya ambulans. Di situ ada rasa kekhawatiran kita bahwa penyakit ini sangat berbahaya. Nah, Bapak sudah melihat
orang-orang yang sakit COVID di rumah sakit itu ya Pak ya? Saya lihat ambulans saja, tapi saya melihat di lingkungan saya sendiri. Pada saat kemarin dibawa ke rumah sakit oleh pihak rumah sakit. Yang keluarga itu ya Yang Pak? keluarga Nah itu mereka perasaannya gimana Pak? Menyesal, sedih, raut mukanya mungkin bete atau gimana Pak? Ya kalau Atau masalah itu biasa aja gitu? kita kurang tahu ya, karena ya kita tidak bisa melihat dia raut wajahnya karena sudah ditanganin oleh. Tapi yang saya tahu baru situ ada kesadaran masyarakat, itu ada resah, ketakutan. Di situ ada mulai rasa masyarakat begitu melihat fakta di lapangan, oh seperti ini kena COVID. Di situ baru masyarakat itu agak resah mereka. Wih, buru-buru cepat dibawa, buru-buru cepat ya, tolong Pak, tolong Pak. Sehingga saya pun pada saat itu aktif komunikasi dengan pihak kelurahan, dengan pihak Pak Puskesmas. Tolong dong cepat dibawa, ditanganin. Kalau enggak nanti saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Tolong cepat dibawa, dan memang ya responnya juga cepat. Hanya kemarin itu memang agak terlambat 1 hari, orang tuanya itu, ibunya itu, karena ibu ini sakit stroke. Oh sudah punya. Jadi kalau mau dibawa ke Wisma Atlet, di sana orang yang benar-benar masih bisa aktivitas mandiri. Tapi kalau ini ibu ini harus bawa ke rumah sakit mana? Sementara dia punya cucu juga yang masih usia 6 tahun. Dan kena juga Pak? Kena juga. Ya, lah ini harus dibawa aja, atas pertimbangan dan penekanan apa akhirnya dibawa rujuk ke rumah sakit Cengkareng. Karena ada tetangga yang diangkut. Ini baru akhirnya masyarakat, teman-teman lingkungan sadar ya Pak? Sadar karena sekarang ada bukti dan banyak fisiknya ya Pak ya? Baru saya melihat ya orang mondar-mandir tuh sudah mulai pakai masker. Ini yang susah ya Pak. Orang tuh harus melihat bukti fisik dulu. Padahal sudah ada kita media sosial, sudah ada banyak hal-hal yang kita poster, gambar dan lain-lain, susah. Memang harus edukasi penting itu dari pihak stakeholder yang ada ya, harus ke bawah. Berilah pencerahan kepada edukasi kepada masyarakat. COVID itu memang enggak dilihat dengan mata. Tapi kalau kamu mau lihat dengan ini, ayo kita ajak. Ya itu saya bilang, nonton aja di Wisma Atlet. Bagaimana itu ambulans keluar masuk, ya di situ mungkin kamu merasa, ternyata memang ada. Gitu. Pak, yang terakhir mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di lingkungan, di wilayah atau gereja ataupun yang lainnya Pak. Kira-kira apa yang buat Bapak pesan untuk mereka? Saran saya, pesan saya kepada teman-teman semua, ayo kita bergaul jangan terlalu membatasi diri. Kita bergaul jangan melihat suku, agama atau bangsa apa. Tapi kita bergaul dengan semua yang ada, teman kita. Karena prinsip saudara kita yang terdekat adalah teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Itu pesan saya terakhir. Baik. Terima kasih ya semua. Pak Roni juga terima kasih mau hadir pada hari ini. Pokoknya semua kita harus tetap sehat, tetap semangat dan jaga diri masing-masing. Melayani di masyarakat adalah bentuk wujud aksi nyata kita serta kepedulian terhadap pelayanan kita di masyarakat. Kita 100% Indonesia, 100% Katolik. Sampai jumpa.